Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah. Siapa orang yang lupa dengan sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat seluruh perwira Bintara di lingkungan Mapolres Oku Timur, bil khusus di Lapas Polres ini, yang terhormat seluruh penghuni Lapas Polres ini, insya Allah kita semua diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Kelima kalinya masuk di periode ini, tetap akan membicarakan tentang sholawat. Bagaimana sholawat itu solusi yang luar biasa, Bapak, Ibu. Bahkan orang-orang yang kemarin saya ceritakan, jahatnya sejahat-jahatnya, dosanya sebanyak-banyaknya, saat dia bersolawat maka akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ketika Rasul mengakui kita sebagai umatnya, maka tidak mungkin Rasul membiarkan kita. Tidak mungkin Rasul membiarkan kita sengsara. Bagaimanapun Rasulullah Muhammad SAW secara harfiahnya memang sudah pindah alam, yakni mati. Tetapi sesungguhnya Rasul tidak mati. Rasul bisa dimintai pertolongan. Rasul bisa dimintai pertolongan di dunia ini, bahkan nanti sampai akhirat. Ini kebiasaan sahabat-sahabat Rasul, Bapak. Sahabat-sahabat Rasul saat punya permasalahan yang besar, punya masalah yang belum bisa selesai, punya perkara yang belum selesai, selalu sahabat meminta bantuan kepada Rasulullah. Suatu ketika Sayyiduna Jabir ini sahabat dekat Rasulullah, punya hutang kepada orang Yahudi. Hutangnya berupa kurma. Hutangnya kurma 3 kuintal. Berarti berapa ton? 30 kintal berapa ton? 3 ton. Si Jabir ini punya hutang kurma kepada Yahudi 3 ton. Dan kemudian pada hari itu ditentukan pembayarannya, tapi pertimbangannya Jabir, pohon kurmanya nggak cukup kalau dipanen. Kalau dipanen paling cuma dapat 1 ton. Yang 2 ton kemana? Dan hari itu si Yahudi datang ke rumahnya Jabir. Sedih apa sedih, Pak? Sedih apa sedih, Pak? Sedih. Kita ketinggalan sepur nggak sedih. Kita ketinggalan mobil kalau mau pergi nggak sedih. Tapi kalau ditagih hutang sedih apa sedih? Sedih. Dan niatnya Yahudi ini bukan ingin duit sebenarnya, tapi ingin menghinakan sahabat Rasulullah. Karena Yahudi ini Yahudi yang nakal. Pada zaman dahulu dan zaman hari ini, Yahudi itu terbagi menjadi 2. Yahudi yang jahat, Yahudi yang nggak jahat. Kebetulan yang dihutangi oleh Jabir ini Yahudi yang jahat, ingin memalukan, ingin buat malu sahabat Rasulullah juga Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi ketika orang Yahudi sudah datang ke rumahnya Jabir? Jabir ini pergi ke rumah Rasulullah, dan Rasul kemudian datang ke rumah Jabir, lalu langsung ke kebunnya. Hai Jabir, itu orang Yahudi, bilangin aja, besok aja suruh sini. Kemudian si Jabir ngomong, hai Yahudi, janganlah ke sini, besok aja ke sini, karena hutangku akan aku bayar besok. Apa yang diucapkan Yahudi? Aku tidak mau pulang sebelum engkau bayar hutangmu. Bayangkan, aku akan tunggu sampai kapanpun, akan di sini belum pulang. Sedih apa sedih Jabir? Sedih.
sedihnya luar biasa, tetapi ada Rasulullah membantu. Rasul masuk di kebunnya si Jabir. Lalu kemudian apa? Rasul ngomong sama si Jabir, "Hai Jabir, di mana kamu sering istirahat di kebun ini?" Lalu Jabir ngomong, "Aku istirahat sering di sana itu ya Rasul. Aku tidur di bawah kurma yang itu, karena kurma yang itu pohonnya rindang." Lalu Rasul tidur. Orang Yahudi menunggu di depan, Rasul malah tinggal tidur. Tapi tidurnya Rasul, lihat itu nanti, luar biasa. Rasul tidur sampai 2 jam. Yahudi dilihat masih di luar karena nagih hutang tadi. Maka yang terjadi apa? Rasul bangun dan nanya sama Jabir, "Ya Jabir, mana orang Yahudi? Udah pulang belum?" "Belum ya Rasul, dia nunggu. Kita bisa membayarnya." Lalu Rasul keliling lagi. Dikelilingilah kebun kurma itu 3 kali. Padahal ingat tadi Bapak, kalau dipanen berapa? Cuman 1 ton. Apa yang terjadi? Dikelilingi lagi, tidur lagi Rasul. Tidur itu sampai 4 jam. Si Yahudi masih di depan rumah. Coba, ingin menghinakan Rasulullah, ingin menghinakan sahabat Jabir. Lalu apa yang terjadi? 5 jam kemudian Rasul bangun dan kemudian memerintahkan Jabir untuk memanen kurmanya. Keajaiban timbul. Disinilah Rasulullah itu Rasulullah. Disinilah yang namanya Muhammad itu Rasulullah. Apa yang terjadi? Begitu dipanen hasilnya 5 ton. Jenengan boleh percaya nggak boleh percaya, ini di dalam kitab saya baca. Ternyata apa? Rasulullah itu membantunya demikian. Lalu Jabir, "Masya Allah ya Rasul, luar biasa ini. Ana Rasulullah." Kalau bahasa kita, aku kan Rasul, gitu loh. Ini bukan kesombongan, tapi ingin memperlihatkan bahwa Rasulullah itu bisa menolong siapapun, asalkan benar-benar kita minta tolong. Jenengan di sini minta tolonglah sama Rasulullah dengan kalimat apa? "Ya Sayyidi, ya Rasulullah." "Ya Sayyidi, ya Rasulullah." Tanamkan dalam hati jenengan, "Ya Sayyidi, ya Rasulullah." Kalau saya sudah sebut "Ya Sayyidi, ya Rasulullah", itu gemetar di sini Pak. Ada aura bahwa Rasul itu akan datang saat kita menyebut Rasul. "Man shalla alayya anal hadir." Siapa orang yang menyebut aku dalam sholawat, aku hadir. Hadirnya Rasul tidak terasa bagi orang yang jarang bersolawat, tetapi bagi orang yang banyak bersolawat, banyak berusul kepada Rasulullah, maka hadirnya Rasul itu akan nampak. Dan ketika Rasul hadir, pasti permasalahan akan lebih ringan, insya Allah. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Salawatnya bagaimana? Minimal sallallahu ala Muhammad, itu adalah induknya salawat. Salawat Jibril itu induknya salawat. Salawat nariyah boleh, salawat munjiat boleh, salawat tibil qulub boleh, silakan. Tetapi induknya salawat adalah sallallahu ala Muhammad. Jangan malu, jangan menyesal, jangan kita putus asa. Insya Allah Rasul Muhammad saat kita banyak bersalawat akan menolong jenengan. Karena Rasul hakikatnya masih hidup dan dia melingkupi hidup kita. Ini saja, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.